Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Arfiansyah. Dan perkenalkan, nama saya Dendi Juliansa. Di sini kami akan membahas tentang fase pengembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, kondisi dan perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah atau masa Tabi'in. Perkembangan hukum Islam pada masa Bani Umayyah atau masa Tabi'in sebenarnya masih banyak menimbulkan kebingungan. Kebingungan itu didasari karena adanya pergolakan-pergolakan yang muncul pada masa kekhalifahan Utsman dan Ali. Akhirnya memuncak pada pemerintahan Bani Umayyah, kemudian melahirkan akitani teologis yang cukup tajam. Pergolakan tersebut justru membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam sehingga mengantarkan pada masa kodifikasi dan munculnya para imam mazhab. Periode ini disebut malam tahan Persian karena persatuan pendapat juntar untuk melegalkan Muawiyah sebagai khalifah. Secara umum, tabi'in pada masa itu mengikuti manhaj metode kaidah sahabat dalam mencari hukum. Mereka merujuk kepada Al-Quran dan hadis, dan apabila tidak mendapatkan dari keduanya, mereka merujuk pada ijtihad sahabat, dan baru setelah itu mereka sendiri berijtihad dengan kaidah-kaidah ijtihad para sahabat. Ada kecenderungan dari beberapa ahli hukum Islam hujaha yang memandang bahwa hukum sebagai pertimbangan rasioli. Mereka tidak hanya menggunakan rasio dalam memahami hukum dan menyikapi persoalan yang muncul, juga memprediksikan suatu peristiwa yang belum terjadi dan memberikan hukumnya. Kemudian, sumber-sumber hukum Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa sahabat, usaha yang sangat positif yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu marehat. Ide pembukuan Al-Quran datang dari usulan Umar bin Khattab atas dasar karena banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Ide tersebut disampaikan kepada Abu Bakar. Pada awalnya Abu Bakar menolak ide tersebut karena pada masa Rasulullah tidak pernah terjadi pembukuan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar menerima ide tersebut dan menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terpencar-pencar tertulis dalam polegal kurma, kulit-kulit binatang, dan yang dilihat oleh sahabat. Selain itu, pada periode ini setiap ada persoalan kembali kepada Al-Quran sebagai dasar agama, kemudian merujuk kepada sunnah Nabi jika tidak ditemukan hukum satu masalahnya dalam Al-Quran. Jika dari kedua warisan itu tak ditemukan ketentuan hukumnya, mereka berkumpul bermusyawarah untuk membicarakan persoalan ini, dan bila terjadi kesepakatan, diputuskan hukum dari persoalan yang mereka hadapi. Pada masa sahabat, kaum muslimin telah memiliki sumber rujukan utama yakni Al-Quran dan hadis. Namun, kotilia kedua sumber ini tidak ditemukan ketentuan-ketentuan hukum dari suatu kasus yang dihadapi. Mereka beristihad sendiri, baik dengan cara kias atau berpedoman kepada kemaslahatan umat. Pengaruh Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi pada masa Bani Umayyah. Sejarah Islam mencatatkan kekuasaan politik Islam berpindah-pindah. Madinah di masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin, Damaskus di masa dinasti Umayyah, dan Baghdad di masa dinasti Abbasiyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi penguasa, fokus kepemimpinannya lebih cenderung kepada bidang politik, sehingga pemikiran politik dan keagamaan berjalan sendiri-sendiri. Kelompok yang terikat sekaligus dengan teks harfiah Al-Quran dan Al-Hadis yang berkembang di Hijaz. Kedua kelompok ini muncul bukan karena rekayasa pemerintah atau kepentingan salah satu golongan dalam pemerintahan, namun murni dari ketulusan hati mereka untuk memperlakukan syariat Allah di muka bumi. Perkembangan pemikiran ini berada di luar kontrol pemerintahan, karena para pemegang tahan bukanlah orang-orang yang menguasai pengetahuan agama. 1. Ahlul Hadis. Dalam masyarakat Islam, terdapat metode pemahaman terhadap ajaran wahyu amat terkait oleh informasi dari Nabi SAW. Dengan kata lain, bahwa ajaran Islam diperoleh dari Al-Quran dan petunjuk dari hadis. 2. Ahlul Ra'yi. Ahlul Ra'yi digunakan untuk menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberikan porsi akal lebih banyak dibandingkan dengan pemikiran lainnya. Mereka juga tidak menakwilkan nas secara rasional. Menurut mereka, zakat tidak sah dengan harga seekor kambing atau harga kurma dan susu pada kasus tersebut. Hukum Islam, Khawarij, Syiah, dan Jumhur. Seperti contoh, menurut golongan Syiah, ijma dan qiyas bukan sebagai sumber hukum dalam Islam, sebab hukum Islam dapat diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan para iman-iman mereka yang
masuk. Di antara pendapat mereka tentang hukum Islam adalah sebagai berikut. Nikah muta adalah termasuk syariat Islam, tidak termasuk golongan mereka jika tidak menghalalkannya. 2. Wanita hanya dapat mewaris benda bergerak dari mayit. 3. Waktu salat hanya ada 3, yaitu pertama zuhur dan asar dikerjakan pada waktu salah satu. Kedua maghrib dan isya dikerjakan sekaligus pada waktu salah satunya. Ketiga subuh. Di antara pendapat mereka adalah bahwa perbuatan mereka bagian dari iman, sehingga iman saja tidak cukup kalau tidak diamalkan dalam perbuatan. Dalam babakan hukum Islam, kami ingin menyebut beberapa pendapat di antaranya. 1. Tidak ada hukum dan rajam bagi wanita berzina muhsan. 2. Boleh berwasiat untuk ahli waris dan menolak hadis. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis ini dipandang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Mewajibkan kamu wasiat bagi kedua orang tua dan sanak kerabat apabila kamu hendak meninggal. 3. Tahara untuk ibadah salat adalah suci air batin, kata-kata bohong kotor, kesalahan dan ada merekam perilaku kotor, penawi yang dapat merusak tahara.